Sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar setia Suara Kota dan Mitra Suaka. Ketemu lagi dalam program Suara Harmoni Bhinneka bersama saya Yuli Suara Kota. Nah, hari ini ada tamu istimewa yang juga akan kita kembali hadirkan di program Suaka. Ada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Beliau ini juga sosok yang humble gitu ya, dan juga nggak serem seperti yang dibayangkan sebagai orang-orang pengadilan gitu ya, seorang hakim. Nah, beliau juga nyaman untuk diajak ngobrol. Seperti apa sih, kinerjanya, kemudian juga, apa saja yang sudah dilakukan selama beliau menjabat di Kota Probolinggo ini, segera akan kita obrolin bersama Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo dengan Ibu Meilina Nawangwulan SHMH. Selamat pagi Ibu Meilina. Selamat pagi Mbak Yuli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diundang di acara ini. Oke. Ibu, ngomong-ngomong kayaknya lumayan lama ya Ibu di Kota Probolinggo ini? Alhamdulillah ini udah menginjak bulan ketujuh. Bulan ketujuh. Boleh tahu dong, Ibu aslinya mana sih? Saya aslinya Malang, terus ini adalah mutasi saya yang ketujuh, tapi saya sudah sering mutasi di Jawa Timur Mbak. Oke, jadi kayaknya kalau di Kota Probolinggo udah nggak asing ya Bu ya? Ya, karena sebelumnya kan udah pernah tugas di Pasuruan. Oke, jadi dekat ketetanggaan gitu ya. Baik, Bu Mel, ini saya ngelihatnya Ibu ini juga akrab banget, dengan internalnya kawan-kawan di pengadilan sendiri. Terus kemudian ketika menyapa, para pemohon yang waktu itu misalnya lagi ada di, tempat pelayanan, kebetulan pas Ibu lewat. Nah, ini kayaknya terkesan bahwa sosok hakim itu memang harusnya seperti itu sekarang ya, Bu, ya? Kan kita harus bedakan antara hakim di ruang persidangan dengan hakim yang tidak sedang bersidangkan. Oke. Pengadilan ini sebagai instansi di bawah Mahkamah Agung ini tentunya sekarang punya wajah yang berbeda. Ya memang memang kami diwajibkan enggak ya, kami pengen suasana persidangan itu ya memang serius gitu. Betul. Tapi di luar itu kan sama seperti instansi yang lain, pengadilan itu juga punya pelayanan yang humanis gitu. Yang kami juga punya moto 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, itu yang diterapkan di ruang di luar persidangan, di PTSP, di sepanjang lingkungan PN, terus cara kita berkomunikasi dengan pemohon yang lagi mengajukan permohonan. Jadi memang ada dua wajah yang sedang dikedepankan gitu loh. Dan yang di depan itu adalah pelayanannya yang di luar persidangan dan di dalam persidangan itu yang kami sebagai hakimnya yang memang nggak pas kalau misalnya senyum-senyum atau gimana. Iya, terutama di ruang sidang ya, Bu, ya. Betul. Karena itu memang membahas sesuatu yang serius, apalagi memutuskan sebuah perkara gitu ya, Bu, ya. Iya. Iya, jadi pasti wajahnya berbeda nih, Bu Mel. Bukan wajah yang berbeda. Jadi kayaknya kalau memang masuk ruang persidangan itu auranya memang beda. Mau hakimnya, mau para pihaknya gitu. Karena kalau Mbak Yuli lihat pas di luar pun para pihaknya kan ya nggak seperti itu Ya toh, nggak takut betul. kayak gitu. Tapi memang kalau masuk ruang persidangan dengan kita udah pakai toga, dengan ditempatkan di para pihak itu memang suasananya memang Iya, lain gitu. apalagi pakai sumpah-sumpah segala itu ya, Bu, ya. Waduh kayaknya, Betul. bener-bener sakral gitu ya ketika masuk ruang sidang gitu ya. Memang diharuskan suasananya seperti itu. Oke, Bu, sekarang saya mau ngomongin dulu dari sisi humanisnya Bu Melina ini yang sebenarnya Ibu suka, apa ya, suka tebar senyum juga, apalagi ketika ngobrol sama Forkopimda gitu ya, komunikasinya juga nyaman, seolah-olah kita, "Oh ternyata beliau ini Bu Hakim ya," gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit Bu, ketika ke pengadilan negeri di pintu masuk pertama itu kan sudah berjejer nih, itu kan sebenarnya meja-meja pelayanan ya Bu ya, yang Ibu sebut tadi PTSP itu. Di sana ada pelayanan apa saja sih Bu? Kalau kami punya 4
loket pelayanan ya. Hmm. Jadi sesuai dengan bidang kepaniteraan kami dan kesekretariatan kami. Jadi meja PTSP itu yang utama harus ada loket pidana, kemudian loket perdata, loket hukum, dan loket umum atau kesekretariatan. Tapi di luar itu kami punya meja e-court, kami punya meja insage, pengaduan, informasi. Nah, untuk tahun ini nanti ada perubahan lagi, ada meja posbakum. Tambahan ya, tambahan karena diharapkan ada petunjuk dari Mahkamah Agung bahwa untuk tahun 2025 meja posbakum atau posbakum itu harus punya meja sendiri di PTSP sebagai bagian dari PTSP-PN. Kalau sebelumnya posbakum itu punya ruangan sendiri yang Oh yang di belakang itu ya Bu ya? dan di belakang atau di beberapa PN itu ada ATM-nya, anjungannya. Nah, sekarang selain punya ruangan di belakang, kami diwajibkan untuk menyediakan meja untuk posbakum ini di depan di bagian PTSP. Oh jadi gabung akhirnya ya Bu ya di depan Digabung ya? di apa namanya, di depan di PTSP. Nah, ini di PN Probolinggo sendiri, kami sedang berencana, sedang mencari desain yang paling bagus karena Mbak Yuli lihat sendiri ya di TTSP PN itu kan tempatnya terbatas ya, dan di PTSP itu kan harus ada kursi prioritas, kursi Betul. tamunya, kemudian ada meja PTSP yang sekarang ditambah meja lagi untuk posbakum, terus ada beberapa mesin-mesin untuk survei. Jadi kami lagi mendesain supaya tampilannya itu lebih bagus, tapi tidak mengurangi akses orang-orang untuk keluar masuk di situ, gitu Mbak. Oke. Iya, karena kita tahu kayaknya pintunya di PN tuh banyak banget ya, Bu, ya. Dan semuanya pasti tertulis. Selain yang apa ya, yang punya urusan atau yang berkepentingan dilarang. Iya. Terutama kalau yang menuju ke jalurnya para hakim itu, terutama yang berperkara pasti Bu nggak mau deh ditemuin gitu ya. Ibu bisa ceritain sih, Bu? Hmm. Jadi itu kan merupakan akses apa ya Mbak, akses steril. PN itu karena berhubungan dengan perkara yang itu tadi ya Mbak, kami itu dalam rangka untuk zona integritas, kemudian untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berperkara itu mengurangi kemungkinan pihak-pihak perkara itu bertemu dengan Oke ya. hakimnya atau paniteranya atau pegawai pengadilan. Jadi kami bikin di setiap PN itu punya jalur steril, di mana meminimalisir atau bahkan 0% untuk pihak itu bertemu dengan hakim ataupun nanti orang-orang yang akan memutus perkaranya. Jadi untuk masyarakat umum itu memang diberikan akses yang hanya ke PTSP sama ruang sidangnya aja, gitu. Jalurnya beda ya, Bu? Jalurnya beda karena mereka tidak dimungkinkan lagi untuk bertemu karena itu tadi, ketika kami sudah punya PTSP, maka layanan yang tadi pidana, perdata, hukum itu sudah stop di depan aja, gitu. Sudah dulu di situ. Sudah cukup di situ dan diselesaikan di situ. Jadi pihaknya, para pemohon ini, para masyarakat ini nggak perlu lagi mau dari ruang ini ke ruang ini. Kami yang akan menjemput pelayanan apa yang dibutuhkan, Bapak, Ibu tinggal menunggu dengan sesuai SOP-nya, waktunya akan diselesaikan pada hari itu juga, gitu. Dan itu semua sudah terlayani di PTSP. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nanti kayak dipingpong, "Nanti habis ini ke ruangan ini ya, nanti pembayarannya." Nggak perlu lagi, tuh. Nah, selain itu untuk sterilnya ini juga meminimalisir supaya tidak ada pengaruh-pengaruh, Mbak Yul. Jadi ketika hakim-hakim itu memutus perkara betul-betul karena pembuktian para pihak, kemudian dengan keyakinan hakim, gitu. Iya. Tujuannya seperti itu. Iya, oke. Ibu bisa dikatakan bahwa sekarang pun selain pelayanannya di PTSP semuanya juga sistemnya sudah online juga ya, Bu, ya? Jadi mau kita dimanapun mau pakai handphone aja udah bisa ya, intinya begitu. Jadi rasanya, masyarakat itu sudah dipermudah dengan banyak cara supaya lebih efektif dan efisien juga ya, Bu, ya? Heeh. Kami punya, Mahkamah Agung punya aplikasi e-court. E-court ini adalah pendaftaran perkara gugatan untuk perdata. Ada gugatan, ada permohonan, gugatan sederhana, dengan, kemudian untuk panggilan juga kami udah pakai, sistem pos tercatat. Kemudian untuk pidana, ini masih aksesnya terbatas untuk para penegak hukum. Jadi ini punya SIPP,
Kemudian kami punya berpadu juga, jadi hubungannya dengan penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, permohonan besuk ataupun pinjam pakai barang. Kemudian, untuk aplikasi-aplikasi laporan-laporan itu juga udah pakai aplikasi yang kesekretariatan untuk keuangan, kinerja gitu. Terus untuk era terang juga ini adalah aplikasi elektronik, permohonan surat keterangan di pengadilan misalnya bebas, tidak sedang menjalani pidana, kemudian, surat keterangan apapun yang menjadi layanan dari PN. Itu semua bisa diakses masyarakat, tidak harus datang ke PN, dari rumah, dari mana aja bisa mengakses, Era Terang ini. Dan nanti kalau membutuhkan fisiknya, baru bisa datang. Tapi kalau, fisiknya tidak diperlukan, tinggal unduh aja itu bisa, karena TTE, tanda tangannya pun sudah tanda tangan elektronik, Mbak. Oke, jadi tinggal cetak aja sebenarnya ya, Bu, ya? Cetak aja walaupun memang, tetap dibutuhkan verifikasi ya dari PN. Jadi harus datang kalau yang itu ya, Bu, ya? Kalau yang verifikasi sepanjang itu yang sudah di-upload, syarat-syaratnya itu sudah bisa terbaca, kemudian oleh pihak PN-nya itu juga sudah dapat dilihat gitu kesesuaiannya antara permohonan dengan persyaratannya, bisa diakses Oke, langsung. Ibu dengan, dukungan IT yang semacam ini kan mempermudah masyarakat. Apakah masyarakat sudah banyak, Bu, yang menggunakan aplikasi tersebut? Terus bagaimana supaya lebih gencar lagi, mensosialisasikan bahwa sekarang itu sudah tidak diperlukan, tatap muka, tetapi sudah bisa diakses di mana saja, kecuali yang hal-hal tambahan saja mungkin ya, Bu, ya, perlu dikonsultasikan sehingga harus datang ke kantor PM. Nah, Ibu sudah banyak juga kah ini, program tersebut digunakan? Kalau yang untuk berpadu dengan ekor sudah pasti ya, Heeh. dari tahun yang kemarin kami itu udah 100% itu untuk ekor semua pendaftaran perkara perdata itu sudah memakai ekor. Untuk berpadu juga sudah 100%, tapi ada beberapa masalah yang kami temui kemarin di kendala ekor itu. Pertama memang kadang aplikasi kami ini tidak bisa di daerah-daerah tertentu itu tidak bisa diakses. Karena sinyal atau mungkin? Sepertinya begitu, tapi juga ada karena, server ya maksudnya Oke. saya nggak ini juga, server e-court itu, server Eratran itu kadang loading-nya terlalu lama. Lama. Lama gitu, jadi harus berulang-ulang. Mhm. Tapi kalau ada saat lancar, bisa Oh, gitu, cepet gitu ya, Bu, ya? cepet gitu. Nah, tapi kami juga punya aplikasi-aplikasi, inovasi-inovasi nih, Mbak Yun. Mhm. Misalnya masyarakat itu butuh butuh bantuan. Pertama itu ada lapor buka PN, ini Lapor berupa BUKPN. dulu namanya kan karena Pak KPN-nya laki-laki Pak KPN, jadi karena sekarang perempuan jadinya lapor buka PN. Itu basisnya WhatsApp, nah ada nomor WhatsApp-nya, nanti Mbak Yuli, bisa ditayangkan. Oke, dan ini ya, WA-nya kita tayangin di sini. Juga ini gitu. Betul betul. Terus kemudian ada Yen Eling Bagi Ketan, ini adalah, inovasi perdata keliling bagi kelompok rentan. Tujuannya ini untuk masyarakat Kota Probolinggo yang membutuhkan akses ke Pengadilan Negeri Probolinggo khususnya penyandang disabilitas. Disabilitas. Jadi kami memberikan sarana penjemputan, Oke. gitu loh Mbak Yul, untuk mereka-mereka yang mau, eee, beracara ke persidangan kelompok disabilitas, tapi ada hambatan-hambatan misalnya, ya kelompok disabilitas yang Bapak tahu karena kami juga ada kerjasama dengan Dinsos PP ya? PPPA Heeh. di bulan Oktober 2024 kemarin, dengan kerjasama itu kami menyediakan pendamping, kemudian tenaga psikolog, kemudian tenaga sosial yang akan mendampingi kelompok disabilitas yang akan berperkara di PN. Kemudian ini sambil baca ya, Iya. Mbak, ya. Sudah pernah ada nggak, Bu, yang menggunakan atau yang mendapatkan fasilitas itu sudah pernah ada yang berperkara? Kemarin itu sudah dipakai pada saat perkara-perkara perlindungan anak, Oke. yang anak-anaknya ini mengalami kekerasan, yang anak-anak korban yang Traumatik gitu ya? traumatis itu sudah ada dukungan pendamping dari tenaga pekerja sosial dari dinas sosial, Mhm. PPPA. Iya, Dinsos P3A, Pak, ya pakainya gitu.
Itu jadi dijemput mulai dari rumah, kemudian berperkara, terus sampai dipulangkan gitu, Bu, fasilitas? Kalau yang itu kami kerjasama dengan jaksa penuntut umum juga. Oke. Karena kan mereka yang akan memastikan hari ini sidangnya sama siapa, korbannya kapan persidangannya. Nah, kami juga punya akses untuk Dian Pilar Emas nih, Mbak. Ibu sebelum beralih ke apa tadi yang kedua? Dian Pilar Emas. Oke, sebelum si pilar emas ini Ibu sampaikan, saya itu juga melihat bahwa ketika masuk ke pengadilan negeri ini fasilitas-fasilitas untuk kaum difabel ini memang sudah disiapkan ya Bu ya. Bahkan sudah tertulis dengan jelas di sana mulai dari jalurnya, kemudian juga beberapa apa ya fasilitas pendukung untuk mereka juga disiapkan. Nah, ini sampai jalur tersebut untuk mempermudah para kaum difabel yang berperkara ini sampai dengan menuju ke ruang sidang atau gimana, Bu? Jadi alhamdulillah kemarin Mbak Yul, tahun kemarin itu Sarprasnya disabilitas PN itu jadi percontohan untuk kota. Kan sebagaimana kita tahu Kota Probolinggo kan termasuk udah kota layak anak ya Betul. untuk disabilitas. Kota inklusi juga. Kota inklusi juga. Mhm. Mereka salah satunya itu kemarin bikin pilot project-nya, percontohannya itu di PN karena memang sarana kami ini termasuk lengkap. Kami punya jalur landai, kemudian guiding block-nya juga Heeh. ke PTSP maupun ke ruang sidang. Kami punya ruang sidang khusus untuk yang langsung bisa diakses oleh kaum disabilitas. Kemudian kami sudah punya kursi roda, tongkat, kemudian kami juga punya alat pendengaran, alat bantu dengar. Kemudian kami juga punya di depan itu kalau Mbak Yuli perhatikan itu ada PC khusus untuk masyarakat tunanetra yang membutuhkan. Jadi misalnya apa ya, mereka mau mengakses gitu, Jadi pakai braille gitu, Bu? ada di kalau kita masuk sebelah masuk nanti sebelah kiri ada apa namanya, rak, Rak itu ada SOP kami pun sudah ada dalam bentuk braille, SOP luar biasa pidana, ya. pelayanan pidana maupun perdata. Kemudian petugas kami juga sudah setiap tahun itu dapat pelatihan internal bagaimana cara menangani, pemohon disabilitas ataupun kelompok rentan tidak hanya disabilitas saja misalnya kelompok rentan itu orang yang sudah tua, Heeh. ibu yang bawa anak, terus kami juga punya ruangan laktasi yang sudah siap apabila ada ibu-ibu yang bawa anak harus menyusui dan lain sebagainya. Kami juga punya, toilet khusus untuk kaum disabilitas. Kemudian kalaupun mereka tidak didampingi oleh keluarga, kami punya formulir penilaian pendampingan. Jadi ketika, kelompok rentan ini datang, kemudian mereka membutuhkan mengisi formulir itu, disitulah kerjasama dengan dinas P3A tadi itu berjalan. Bahwa ini ada kelompok, ada pemohon yang membutuhkan pendampingan, kami menghubungi. Apa jenis bentuk pendampingannya diperlukan, itu kami informasikan dan mereka yang akan datang membantu, begitu Mbak Yuli. Waduh, pantes saja ya, Bu, ya, ini salah satu pendukung yang luar biasa Kota Probolinggo sebagai kota inklusi gitu. Jadi pengadilan negeri ini memang totalitas kayaknya untuk memberikan fasilitas kepada, kelompok rentan dan kaum difabel ya, Bu, ya. Oke, lanjut lagi deh Bu Ketua PN. Ini bagian dari terobosan yang memang mendukung kota inklusi, kota layak anak, kota ramah anak, dan juga sekaligus, sebagai sebuah cara agar benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa memandang, kelebihan atau kekurangan itu ya Bu ya, jadi tanpa diskriminasi lah kalau Betul. saya begitu. Nah, dilanjutkan Bu tadi yang kedua, apa Bu, namanya? Namanya Dian Pilar Emas. Ini yang suka bikin singkatan nih siapa nih, Bu? Unik-unik Ini gitu tadi ya? betul, aku juga ngerasa ini namanya sangat sangat lokal gitu ya. Yang pertama tadi kan yen eling bagi ketan. Nah, Yen gak eling bagi kopi berarti. nah iya itu. Kalau yang tadi kan untuk, inovasi perdata keliling bagi kelompok rentan. Jadi Yen kalau eling bagi ketan. nah, Hmm. yang kedua ini Dian Pilar Emas, penyediaan fasilitas pelayanan antar jemput bagi disabilitas yang memiliki urusan ke Pengadilan Negeri Probolinggo, Oke, gitu. dia Jadi pakai salah satu mobil dinas di PN, itu kalau misalnya Pak Jaksa membutuhkan dan menginformasikan saksi korban ataupun saksi yang lain ataupun pihak yang lain itu mau dihadirkan tapi ada
hambatan untuk datang kami bersedia menjemput. Ya berarti harus ada komunikasi dulu sebelum sidangnya dimulai dari Jaksa Bu Jaksa ini untuk menginformasikan kepada kami. Ini salah satu inovasi kami yang di tahun yang kemarin, itu Mbak Yul. Iya, Bu Mhm. Mel, ini saya panggilnya apa sih? Bu Melina aja ya? Bu Meli boleh? Oh, Bu Mel. Nah, akrab banget kalau Bu Meli itu ya. Bu Mel, ini Bu Meli kalau bisa dibilang di tahun 2024 ada berapa perkara sih yang sudah diputuskan ini? Jadi kalau untuk perkara pidana di tahun 2024 itu kami punya pidana khusus, pidana biasa dan khusus. Ini khusus ini maksudnya anak, perkara anak gitu ya. Itu ada 124, sorry, pidana biasanya 124, pidana anaknya itu ada 3, pra peradilannya ada 2. Dari seluruh perkara pidana ini sudah putus 121 perkara dan 3 perkara. Jadi kami hanya punya utang 3 perkara pidana tahun 2024 yang belum selesai. Itu hambatannya karena baru masuk di bulan November dan awal Desember. Kemudian untuk perkaranya, klasifikasinya itu ada narkotika 49. Oh, paling banyak ya, Bu? Memang paling banyak. Ini narkotika ini 49, kesehatannya ini ada pil LL, Oke. itu ya, tahu toh Mbak? Oh, Pil LL tahu ya? heeh. Pernah pakai? Nggak tahu katanya. Taunya terus liputan entah. Ada narkotikanya 49, kesehatannya 15, pencuriannya ada 19 perkara. Kalau untuk perkara perdata gugatan ini agak banyak meningkat dari tahun kemarin. Di gugatannya itu ada 40 perkara, permohonannya ada 46. Dari perkara yang masuk, yang PMH-nya, perbuatan melawan hukumnya ada 16, uang prestasinya ada 8, cerainya ada 9. Kemudian untuk permohonan ini macam-macam Mbak Yul, misalnya untuk permohonan ganti nama, adopsi, pergantian identitas di buku nikah, paspor, kayak begitu ya. Terus kemudian apa ya, perwalian, kuasa jual, maksudnya permohonan itu seperti itu. Kemudian dari Ya, perkara ya, untuk permohonan, Bu, contohnya seperti apa nih, Bu? jadi permohonan itu untuk, permohonan adopsi, kemudian perwalian, kuasa jual, ganti nama atau perubahan nama, kemudian Perubahan namanya maksudnya gimana, Bu? jadi Miss Yuli nih mau ganti namanya jadi lebih ke barat-baratan, jadi Yuliana gitu. Kayaknya tuh nggak ke barat-baratan deh Bu. Siapa tahu tapi dengan spellingnya ya udah gitu Julia gitu jadi Julia, jadi nggak pakai Y tapi jadi pakai J gitu Julia gitu. Itu Kan harus melalui pengadilan negeri ya, Bu, ya? betul, karena ini kan, merubah identitas di dalam kependudukan ya, Mbak. Jadi, untuk permohonan itu biasanya pihaknya satu pihak aja karena untuk kepentingan dia sendiri, gitu, Mbak Yuli. Kalau yang seperti itu sistemnya udah online nggak nih, Bu? Untuk pendaftarannya akan dibantu karena kadang, karena pemohon ini masyarakat umum, mereka tetap datang untuk konsultasi. Nah itu di situ ada hubungan kerjasamanya dengan Posbakum tadi. Oke, gitu. Jadi Mereka yang akan membantu mengonlinekan permohonannya ini. Karena memang tetap diwajibkan setiap permohonan gugatan itu pendaftarannya secara online. Jadi mereka memang datang dulu biasanya untuk tanya persyaratan konsultasi dulu ya, Bu, ya? sih. Nah di situ ada peran Posbakum yang nantinya akan disediakan mejanya di depan ini. Iya. Gitu. Saya kok jadi penasaran ya, Bu, untuk urusan ganti nama ini. Ada ya, Bu, ya, pemohonnya untuk ganti nama ini? Ya banyak Mbak Yul. Oh, Nih, ternyata banyak yang pengen lebih keren namanya ya, Bu, ya? kadang-kadang itu karena masyarakat itu mungkin ada tetangganya Mbak Yuli ya. Nama di KTP-nya beda dengan ijazahnya. Ah, betul betul. Terus jadi ada nama di KTP-nya beda dengan akte kelahiran. Kayak kadang-kadang julukan-julukan kayak gitu ya, Bu, ya? Jadi beda. Jadi kalau yang di paspor itu biasanya namanya kan cuma satu Julian. Nah, sementara paspor kan kalau untuk tujuan haji atau umroh kan butuh ada nama nggak cuma tunggal. Nah, itu yang udah datang ke kita untuk Oh, jadi tambahan untuk 3 ini biasanya, Bu, ya? Minimal kan ada 3 kata. Itu untuk khusus kalau yang untuk paspor ya. Paspor. Tapi kalau yang untuk Berubah total nama gitu ya, Bu? perubahan total nama ada Mbak. Kadang itu alasannya untuk anak-anak yang kecil, yang masih kecil. Oh, itu katanya gampang sakit, udah tambah dia aja dulu ya? Mungkin namanya dari kakek neneknya dulu dikasih nama yang menurut mereka keberatan gitu ya, bikin anak sakit-sakitan jadinya sekarang setelah anaknya Oh, jadi udah mau ijazah gitu, namanya dipenggal atau diganti gitu. Nah, Ibu, kalau untuk
urusan yang seperti ini, perkara yang semacam ini, itu sidangnya sampai berapa kali sih, Bu? Nggak sekali selesai kah? Itu tergantung Mbak Yuli, tapi udah beberapa kali dari permohonan yang seperti itu ya, yang permohonan yang pembuktiannya nggak rumit bisa sekali sidang. Jadi pada saat persyaratan udah lengkap, saksinya sudah datang di hari itu, hakimnya sudah mempersiapkan, sudah mencocokkan memang bisalah dipenuhi, dikabulkan permohonannya, bisa selesai 1 hari itu dan kalau pemohonnya mau menunggu, itu kami bisa langsung berikan ke penetapannya kepada pemohon. Nah ini ada terobosan Mbak Yuli, yang untuk permohonan ini di tahun 2025 itu ada rencana kerjasama kami dengan Capil. Jadi untuk permohonan yang seperti ini Tetapkan gitu ya, Bu, ya? ditetapkan nanti rencananya ya, ini masih rencana tapi Mbak Yulia. Tapi bagus loh. Ini begitu mereka keluar dapat penetapan Capil itu udah ada di PN untuk langsung memberikan Cetak KTP-nya. KTP ataupun akte kelahiran yang diminta. Nah kalau selama ini kan belum, jadi ketika penetapan udah dibacakan, diserahkan kepada pemohon, mereka sendiri yang bawa ke Capil untuk dicetak akte yang baru sesuai dengan penetapan. Tapi ini ada rencana kami untuk kerjasama dengan Capil, Capil yang akan datang. Jadi pada saat hari putusan itu yang memang udah net, gitu pun penetapannya, mereka langsung bisa terima wujud akte atau KTP yang baru sesuai dengan nama. Ya, yang sudah disahkan itu Ya, tadi ya, Bu, ya? Ini masih spill-spill aja ya Mbak? Oh, Karena ini belum di ini kan. setahu saya Bu Meli ini kalau sudah punya keinginan pasti diwujudkan nih ya. Ya mudah-mudahan. Karena teman-teman di PN itu hakim-hakimnya, staf-stafnya itu juga seneng gitu kalau ada inovasi-inovasi kayak gini. Karena itu kan Nah, balik betul. lagi bahwa itu asas kebermanfaatan bagi masyarakat yang terpenting ya, Bu, ya. Dan rencana ini tuh sejalan dengan keinginan Capil Jabda. Itu semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu, jemput bola, mempermudah masyarakat iya dalam ini. Nggak usah nunggu ya, Bu. Betul, karena masalah administrasi kependudukan itu kan kalau semakin satu single identity kan malah bagus toh Mbak Yul, Heeh, gitu. Jadi iya. dalam rangka itu juga. Mhm mhm. Ya, ini salah satu terobosan yang sudah masuk planning di tahun 2025 ya, Bu. Kita doakan saja bisa segera terrealisasi nih. Amin. Terus kemudian ada lagi apa nih, Bu? Biasanya kan, kita tahu, timnya Bu Meli ini, hakim-hakimnya juga muda, kemudian berintegritas, kemudian punya semangat yang tinggi juga untuk terus lebih maju dari waktu ke waktu. Nah, pasti punya biasa Ibu gimana sih cara menjaring aspirasi dari mereka? Tentunya ngobrol ya Mbak Yul ya. Jadi, mmm, ngobrol dengan hakim-hakim, ngobrol dengan pegawai-pegawai kesekretariatan dan kepanitraan, kira-kira jadi saya pengennya itu setiap bulan itu punya rencana dan bagaimana eksekusinya. Jadi setiap akhir bulan tuh ada monetnya, rencanamu, rencana bagian ini, rencana hakim ini, dalam 1 bulan ini kemarin apa? Bisa dieksekusi nggak 1 bulan ini? Kalau nggak bisa dieksekusi apa hambatannya? Terus di-challenge gitu, setiap ruangan itu apa inovasinya. Misalnya kayak posbakum dengan hukum. Apa inovasinya posbakum? Kan nggak bisa cuman di ruangan, di kantor aja. Inovasinya apa? Misalnya kayak salah satu hakim nih sebagai bagian PTSP. Apa inovasinya? Supaya lebih bagus lah PTSP ini. Jadi setiap hari itu, setiap bulan tuh ada challenge konvensi gitu. Jadi semuanya berlomba-lomba, aduh bulan depan ini mau punya inovasi apa gitu ya? Karena ada punishment dan reward Mbak Yo. Jadi setiap 6 bulan itu akan ditunjuk pegawai terbaik, petugas PTSP terbaik, hakim terbaik. Ya terbaik dapat hadiah. Kalau yang ada misalnya absennya suka telat itu pun ada punishment-nya gitu. Jadi apa ya, Balance ya, seimbang. motivasi dan tahu bahwa kalau dia melakukan perbuatan indisipliner misalnya itu ada sanksinya, nggak cuman dari omongan aja peneguran, udah nggak zamannya lagi kan udah sering-sering ditegur, jadi ya hukumannya apa gitu. Oke. Gitu. Iya, saya juga dengar nih, Bu, selain hal-hal, inovasi yang Ibu sebutkan tadi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini juga ada yang aroma-aroma religi gitu ya, Bu, ya? Oh betul betul. Jadi ini udah tahun ketiga Mbak Yul, kita punya, apa ya namanya ya, inovasi One Week One Juice. Oh, 1 minggu 1 juz? Jadi ini ada kelompok pengajian untuk menghatamkan pembacaan Quran gitu. Nanti dari kelompok pengajian yang ikut ini,
mereka masing-masing setiap hari terserah mau bacanya kapan, tapi ada laporannya bahwa Setoran gitu ya, Kak, orang ya? gitu. Nah, aplikasi ini sudah ada reward dari dirjen kami, peradilan umum. Tahun kemarin salah satu PPNPM kami ditunjuk, menerima reward diumrohkan. Oh, sering? Bukan tahun 2024, 2023. Sudah satu orang PPNPM kami diumrohkan oleh Dirjen Badilum. Nah, tahun 2024 belum ada pengumumannya, tapi sudah ada yang kami, setorkan namanya bahwa yang bersangkutan ini sudah berhasil khatam. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 ada pengumumannya dari PM Probolinggo bisa dipilih lagi untuk yang dapat hadiah umroh dari Pak Dirjen. Oh, Ini inovasi udah berjalan beberapa tahun, mudah-mudahan ini semakin ditingkatkan, Mbak Yul, iya. gitu. Dan itu yang ikut semua, internalnya dari PN Iya, Probolinggo ya, Bu, ya? betul betul. Oh, jadi semuanya terpacu, "Aduh siapa belum setor nih," jadi kayak gitu ya? Semakin terpacu karena ternyata reward dari Dirjen itu betul-betul ada, kayak gitu, dan benar-benar ditunjuk PN Probolinggo, PPNPM-nya lagi yang berangkat, gitu. Jadi akhirnya bukan hanya menjadi sebuah, apa ya, kewajiban yang bermanfaat buat diri sendiri, tetapi juga ada sesuatu yang bikin kita semakin greget gitu ya, Bu, ya? Betul, Mbak Yul. Mudah-mudahan ini nanti ke depannya, semakin banyak yang ikut. Memang yang tahun kemarin belum belum semuanya sih, tapi hampir 80% lah udah ikut. Akhirnya terpacu untuk membiasakan diri membaca Al-Qur'an ya, Bu, Iya, ya? betul betul, Mbak. Ya seneng banget. Jadi pantesan ya sekarang ini kalau pas kita ke sana ademnya bukan hanya karena suasana ber-AC gitu ya, ademnya dari hati juga ternyata nih ya. Alhamdulillah. Oke sini. Baik, Bu Melly kalau tadi sudah di-spill ya mau kerjasama dengan Capil dalam waktu dekat. Mungkin ada gambaran lagi dengan instansi manakah yang mungkin akan, diekspansi atau memperluas jaringan, dengan kerjasama dengan pihak pengadilan negeri yang ujung-ujungnya atau muaranya adalah demi ke apa, manfaatnya kembali ke masyarakat, menurut saya gitu. Jadi kami membuka kesempatan menerima mahasiswa-mahasiswa magang, Mbak Yul. Kalau yang di tahun kemarin itu udah ada 2 universitas, dari Universitas Nurul Jadid Python dan UIN Jember yang mengirim mahasiswanya magang di kami. Kemudian ada beberapa SMK seperti SMK 1 Banyuanyar, SMK 1 Probolinggo, itu juga yang menempatkan siswanya untuk magang. Nah, khususnya untuk mahasiswa ini kami menerima bukan saja karena kami senang, tapi kami pengen menjadikan PN Probolinggo itu sebagai wadah, penelitian ilmiah, kemudian, wadah juga bagi hakim-hakim kami, siapa tahu universitas-universitas ini membutuhkan dosen-dosen tamu dari hakim misalnya. Jadi kan mahasiswa itu punya, apa ya, seimbang antara praktek dan teori gitu. Jadi apalagi hakim-hakim kami PN Probolinggo itu udah 2 orang yang mau S3 gitu. Jadi, kalau kerjasama dengan universitas ini berjalan bagus, tidak saja dengan kami yang juga haus ilmu, tapi juga sebagai wadah bagi universitas itu untuk menempatkan mahasiswanya di PN gitu. Kan, kita tahu ya, Mbak, ya misalnya kayak mahasiswa mau skripsi kan butuh penelitian. Betul. Kadang itu butuh data, itu untuk putusan-putusan kan susah. Heeh. Tapi dengan mereka melihat sendiri, mereka bisa menilai PN itu sekarang bagaimana gitu. Kenapa misalnya ada perkara-perkara itu yang viral misalnya, mereka tidak saja tujuannya tuh mereka bisa tahu kenapa putusan itu ada. Kadang kalau ada putusan yang viral, kita mengomentari karena kita hanya tahu bagian akhir endingnya aja, kita nggak Tidak tahu prosesnya itu ya, Bu, ya? tidak mengikuti jalannya persidangan dari awal dan akhir, itu tujuannya juga seperti itu. Sementara kalau untuk yang SMK ya, selain karena beberapa SMK itu membutuhkan tempat untuk siswanya magang, kami juga membutuhkan karena tenaga di PN itu kan Terbatas juga ya? terbatas gitu. Memang kami membutuhkan juga untuk tenaga, apalagi kalau anak-anak SMK ini kan waktunya agak panjang, Panjang. 6 bulan, 4 bulan gitu, Mbak Yul. Terus kemudian kami juga pengen mengembangkan kerjasama dengan beberapa bank karena
Pembayaran kami kan semua udah cashless, tidak ada Oh. pembayaran secara tunai. Kami juga apa ya, ada beberapa keuangan yang memang harus bekerja sama dengan beberapa bank gitu, tidak boleh hanya satu bank gitu. Jadi, kerjasamanya di bidang itu juga, gitu sih Mbak, ya. Nah, Ibu, saya juga melihat bahwa pelayanan pengadilan negeri ini juga kolaborasi dengan pemerintah Kota Probolinggo ya, salah satunya di MPP. Nah, itu juga masih lanjut di tahun 2025 ini ya, Mas, ya? Karena MPP ini kan kami sebagai bagian dari MPP-nya Kota Probolinggo ya, selain di PTSP, kami juga punya loket, dapat loket dari MPP ini untuk menempatkan pegawai di situ, gitu. Cuman memang fungsinya itu belum bisa seperti PTSP gitu. Jadi sekedar memberikan informasi, memberikan konsultasi gitu aja. Tapi kalau misalnya ada pemohon yang datang ke sana atau masyarakat yang ke sana, sepanjang belum puas akan diarahkan ke PTSP, Oke, gitu. terutama untuk yang misalkan nggak paham cara penggunaan aplikasi atau apa, ini, kalau yang terdekat ke MPP bisa langsung ke MPP begitu ya, Bu, ya? PP, gitu. Oke, kalau tadi sama Dinsos P3A ada kerjasamanya, kemudian dengan mahasiswa. Nah, saya tertarik juga ketika Ibu menyampaikan bahwa, perubahan mindset dan mencitrakan agar Pengadilan Negeri Probolinggo ini tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ini ternyata sekarang juga merambah ke sekolah-sekolah juga untuk memberikan edukasi ya, Ibu, ya. Ini juga, patut kita apresiasi sehingga anak-anak juga sudah mulai punya cita-cita ketika didatengin ada hakim, "Ah, saya kepingin jadi hakim kelak." Ini itu bagian dari motivasi mereka dari kecil. Nah ini juga ada ya, Bu, ya, program sebanyak Kalau yang itu sih belum sih Mbak Yu, kalau yang ke SMP atau sekolah-sekolah yang kalau begitu, yang ke apa ya, itu siswa kalau bahasanya kayak apa, apa, Bu, edukasi pengenalan profesi ya? profesi, Nah, betul. kalau yang itu tuh lebih ke pribadi misalnya, sekolah tertentu ada hari pengenalan profesi kami diundang. Nah, biasanya kami mengambil KDP kami. Ada ya, Bu, ya? Ada. Saya beberapa kali harus ngisi di sekolah anak saya gitu loh, ini loh profesi ini tentang apa. Ya pada saat itu ya kami bawa tokat sebagai ya namanya profesi ya pasti visualnya dulu ya. Mereka, "Oh, nanti kayak gini," jadi Klien itu. Kadang juga mengenalkan apa beda pengadilan dengan kejaksaan, karena kadang masih banyak orang yang ya nggak tahu gitu loh, bahwa ini ada instansi yang berbeda gitu. oke. Ya. Artinya kan sekolah-sekolah boleh mengundang sosok Pak Hakim dan Bu Hakim gitu ya, Boleh untuk boleh. menghadirkan di sekolah. Jadi ini kesempatan bisa nanti kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya. Ya. Ini jadi tambahan inovasi baru lagi ya. Baik, masih ada yang mau disampaikan nih Ibu, karena kita tahu bahwa di 2024 kinerja dari Pengadilan Negeri Probolinggo yang kemarin juga di awal tahun juga sudah melakukan, penandatanganan, integritas ya Bu ya, kemudian juga ada MOU dan banyak hal yang menjadi resolusi di tahun 2025 ini ya. Ibu pasti sudah punya gambaran apa saja sih, gebrakan yang akan dilakukan untuk bisa lebih baik dibandingkan kinerja 2024 yang kita tahu kemarin juga sudah mendapatkan nilai bagus juga ya, Bu, ya. Bisa disampaikan juga nih. Yang jelas tahun ini kami punya perkara 19 sisaan dari tahun kemarin. Mhm. Harapannya di tahun 2025 itu sisaan di tahun 2025 untuk 2026 pasti berkurang dari 19, itu. Kemudian kalau bisa dan harus bisa perkara itu, tidak lama, terlalu lama. Karena misalnya kami dikasih batas 5 bulan, maka harus diselesaikan sebelum 5 bulan. Kemudian, pencapaian-pencapaian, apresiasi dari masyarakat atau dari instansi yang lain. Misalnya dari KPKNR dalam pelaporan keuangan, kemudian dari, eee kinerja dari PT, kami juga pengen meningkatkan itu Mbak Il. Misalnya di ACE itu evaluasi implementasi SIPP itu kan ada di setiap bulannya dilihat ya, berapa sih nilai kami. Itu kami juga pengennya, kemarin tidak berturut-turut, tidak secara kontinu setiap bulan dapat, tapi harapannya di tahun 2025 setidaknya setiap bulan kami harus masuk 3 besar di PN di Jawa Timur yang mendapatkan penilaian tertinggi, 3 besar tertinggi. Itu harapannya. Kemudian Jadi masuk target di 2025 target 2025 karena kami kemarin tuh enggak tiap bulan gitu, jadi ada naik turunnya. Nah,
tahun 2025 kok Harus stabil gitu kan? harus stabil masuk 3 besar, kalau bisa 1, 2 gitu di PN Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ini saingannya ketat Mbak Yul, persaingannya ketat gitu ya yang Jawa Timur nih. Terus kemudian dari, kami pengen lebih bisa, mmm berbagi dengan masyarakat gitu, mau berbagi informasi, berbagi pengetahuan, kami juga pengen, lebih apa ya, masyarakat lebih tidak lagi punya kesan bahwa pengabdian tuh hal yang mengerikan atau berurusan dengan pengabdian tuh sulit, biayanya banyak, waktunya waktunya lama misalnya. Kami pengen lebih mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami, khususnya tahun ini pengen juga dapat WBK di zona integritas seperti itu, Mbak Yu. Oke. Bu Meli, sebelum closing nih, boleh dong cerita sedikit, pernah nggak sih Ibu ketika akan memutuskan sebuah perkara, ada intervensi, kemudian ada tekanan, kemudian ada teror. Karena kan kalau kita tahu, beberapa kejadian yang sempat viral-viral kayak itu biasanya orang-orang sekelas Bu Meli ini kayaknya apa ya, pasti merasakan, hal-hal yang seperti itu ketika harus melakukan atau memutuskan sebuah perkara yang penting. Ibu pernah nggak sih, ada yang hal-hal yang seperti itu? Kalau ini pengalaman pribadi, Mbak Yul, tapi bukan di Probolinggo, heeh. jadi pada saat sidang pertama, pada saat penempatan pertama di Takalar, itu saya adalah bagian dari majelis yang memeriksa perkara pertama kali yang guru memukul anak, yang ada perlindungan anak tuh. Itu selama sidang, ruang sidang tuh penuh, guru-guru itu sampai nggak sidang selama kami sidang, nggak ngajar selama kami sidang. Jadi setiap sidang tuh, kejadiannya di PN Takalar itu setiap kami sidang guru-guru tuh nggak ngajar. Nah, pada saat putusan itu semua PGRI PN Takalar, Kabupaten Takalar itu hadir untuk menyaksikan Menyaksikan. bagaimana rekan gurunya ini dihukum apa. Jadi jalanan tuh sampai ditutup. Jadi saya sampai mau ke kantor itu harus ngomong dulu, "Bu, ditutup Bu," "Loh, saya hakimnya yang mutusin." Baru bisa masuk, itu contohnya. Terus kemudian kalau penempatan yang kedua itu di Pasir Pangarayan itu hubungannya dengan perkara-perkara perdata yang seru, karena lawannya itu masyarakat dengan perusahaan sawit. Jadi ketika harus ke lokasi itu bagaimana diintimidasi, dihalang-halangi oleh Jadi pernah juga ya, Bu, ya? pernah seperti itu, Mbak Yun. Misalnya kalau putusannya ada yang nggak puas, kantor dilempari, pintu PTSP itu rusak, itu udah pernah kejadian. Tapi alhamdulillah di Probolinggo ini aman. Alhamdulillahnya aman. Kalau pas di Kediri itu banyak kejadian pembunuhan, kalau Mbak Yuli yang pasangan guide gitu. Itu sering udah udah alhamdulillah lah udah mengalami yang seperti itu, intimidasi misalnya. Ibu takut nggak sih? Kan Ibu perempuan nih, itu kan udah tahu ya resikonya menjadi seorang hakim. Ya takut juga sih Mbak Yuli, takut juga, tapi ya mau gimana kan nggak mungkin kita menolak toh. Tapi alhamdulillah di Probolinggo ini aman. Terus saya lihat hakim-hakimnya juga, saya tanya gitu, pernah nggak dapat misalnya rumahnya berapa kali didatengin gitu, itu enggak juga gitu. Jadi kayaknya mungkin di Jawa Timur khususnya mungkin lebih kondusif ya. Udah gitu kan saya juga Smart lah ya orang ya kali ya. kadang kalau udah ada kabar-kabar yang apa gitu, saya hubungin Pak Kapolres, "Pak, butuh Kak." Dia tetap harus Karena memang sinerginya dengan pemerintah kota dan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim ini sering kompak ngumpul bareng juga ya, Bu, ya. tuh, jadi Entah itu secara formal atau pas lagi ngopi pasti yang dibahas juga ada saja itu. iya, jadi kadang-kadang kami ditanya, "Ibu, gimana aman untuk perkara ini?" Kan mereka juga mantau iya ya, tahu perkembangan gitu. "Iya Pak, nanti kalau ada perkembangan, lapor," gitu, memberi informasi gitu. Iya, karena di Forkopimda ini yang cewek cuma Ibu doang nih kayaknya. Enggak dong, ada ketua dewan, Oh iya sih, ada lupa. Pak Sekda. Sekarang udah tambahan, maksudnya yang, berurusan dengan APH gitu loh, Bu. Ya Ibu kan ya cewek banget nih, jadi kayaknya dilindungi paling cantik gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Baik, Bu Meli, kayaknya obrolan kita juga banyak memberikan referensi kepada masyarakat bagaimana upaya dari Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencitrakan dan memberikan, pandangan kepada masyarakat bahwa tingkat
trust dari atau kepercayaan dari masyarakat ini menjadi penting Ya. dan juga sekaligus, bagaimana memberikan pelayanan yang lebih humanis maksud saya. Mungkin sebagai closing ada pesan apa yang Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat? Terima kasih Mbak Yul, ini mungkin juga ini adalah niat, rencana kami. Untuk melaksanakan itu nggak cuman butuh dari internal kami juga butuh masyarakat mengawasi kami, bagaimana kinerja kami. Laporkan misalnya ada, perbuatan ataupun praktek-praktek KKN yang dilakukan oleh, aparat kami. Karena kami membutuhkan itu, gitu. Pengawasan internal juga membutuhkan pengawasan eksternal. Jadi silakan Bapak Ibu mengawasi kami, melihat kami, menilai kinerja kami. Itu sangat membantu Mbak Yu, itu aja sih untuk pesannya. Iya, artinya Ibu tidak alergi saran dan kritik membangun dari masyarakat ya demi, kemajuan dan perbaikan kinerja dari, Pengadilan Negeri Probolinggo tuh. Oke, terima kasih ya Bu, sama Kak Lina, terima kasih ya udah di SHMH Ibu Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo yang sudah ikut memberikan referensi informasi bagi masyarakat dalam program Suaka, Suara Harmoni Bhinneka, persembahan dari Suara Kota Probolinggo FM. Terima kasih kehadirannya Bu Meli dan juga terima kasih untuk kesetiaannya untuk pendengar setia Suara Kota dan juga para netizennya Suaka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo.